AudioJungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi di materi teori komputasi, di mana kali ini kita akan membahas yang dinamakan mesin Turing atau Turing Machine. Seperti biasa, sebelum kita mulai, mari kita berdoa terlebih dahulu dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Sejarah dari mesin Turing itu diusulkan pada tahun 1936 oleh Alan Turing, seorang matematikawan Inggris sebagai model matematis sederhana sebuah komputer. Meskipun sederhana, mesin Turing memiliki kemampuan untuk menggambarkan perilaku komputer general purpose atau yang secara kemampuan bisa dibilang bisa untuk kebutuhan yang umum. Mesin Turing dapat digunakan untuk menghitung kelas fungsi bilangan bulat yang dikenal sebagai fungsi rekursif sebagian. Di mana ini adalah model dari mesin Turing. Sebuah mesin Turing itu terdiri dari beberapa komponen. Yang pertama, yang disebut dengan finite control atau pengendali berhingga, yang berfungsi layaknya sebagai scanner. Lalu akan ada pita masukan dengan sifat panjangnya tidak berhingga, di mana ujung kirinya terbatas karena itu merupakan startnya, dan ujung kanannya tidak terbatas, dapat dibaca maupun ditulis. Sel yang tidak berisi simbol masukan akan berisi simbol kosong, atau biasanya ditulis dengan blank atau dengan simbol B. Ada yang menggunakan B besar ataupun B coret. Pada keadaan awal, N sel pertama dari pita masukan berisi rangkaian simbol yang harus dikenali. Dinyatakan dengan A1, A2, sampai A ke N. Sel di sebelah kanan rangkaian simbol berisi B, di mana jika sudah selesai sampai A yang sel terakhir, maka akan dilanjutkan dengan simbol berisi B. Sehingga seperti ini, dan nanti finite control-nya akan berjalan dengan men-scan sel per sel dan maju mundur, atau dari kanan ke kiri, dari kiri ke kanan. Tidak hanya satu arah. Sehingga dari penjelasan tersebut, kita bisa mendefinisikan perbedaan mesin Turing dengan FSA dan PDA yang sebelumnya sudah kita pelajari, di mana finite state automata atau push down automata bisa dibilang pita masukannya hanya dapat dibaca atau hanya tidak dapat ditulis, head hanya dapat digerakkan ke kanan, dan pita masukan hanya berisi string masukan. Sedangkan pada mesin Turing, pita masukan itu selain dapat dibaca tapi juga dapat ditulis, jadi bisa di-override secara isi dari selnya. Lalu pada headnya, kita bisa menggerakkan ke kiri dan ke kanan, jadi bisa bergerak seakan-akan maju mundur sesuai dengan proses pembacaannya. Dan yang terakhir, pita masukan juga berfungsi sebagai tempat penyimpanan yang pada pengaksesannya tidak dibatasi. Di mana aksi mesin Turing? Perilaku mesin Turing bergantung pada simbol masukan yang berada pada posisi head, baca atau tulis, dan status dari finite control. Dalam setiap gerakannya, mesin Turing dapat melakukan salah satu aksi sebagai berikut. Yang pertama, bisa berubah status atau state-nya berubah, lalu menuliskan simbol pada pita masukan. Aksi penulisan ini mengubah simbol dalam selnya, yang bisa dibilang kita menggantikan yang sebelumnya misalkan simbol A menjadi simbol X dan lain-lain. Itu dapat dilakukan dan itu dituliskan pada transisinya. Lalu nanti pergerakan head-nya bisa ke kiri atau ke kanan. Di mana
Di dalam definisi formal mesin Turing, sebuah mesin Turing atau lambangnya M dilambangkan dengan notasi formal sebagai berikut. Terdapat 7 tupel atau 7 simbol ya, di mana seperti biasa ada Q yang merupakan state-nya atau status, lalu ada sigma merupakan simbol input termasuk B, lalu ada gamma simbol-simbol yang muncul di pita termasuk sigma, lalu ada delta yang merupakan fungsi transisi, lalu ada S yang merupakan state awal, lalu ada B merupakan simbol blank yang merupakan simbol akhir ya. Jika kita sudah selesai membaca, biasanya di paling kanan dari string yang terdapat pada pitanya akan ada sel yang memiliki simbol B, dan F final state-nya. Sebagai contoh, mesin Turing M akan digunakan untuk mengenali bahasa. Contoh string yang di dalam L misalkan 0,01 atau 0011, 000111 dan seterusnya. Di sini sebagai contoh kita memiliki sebuah pita di mana di dalamnya terdapat string 000111. Maka cara kerja mesin Turing untuk mengenali bahasa L tersebut dinyatakan dengan algoritma berikut. Pertama, tentunya kita akan memiliki head ya yang digambarkan oleh robot scan ini. Lalu nanti yang pertama akan dilakukan adalah jika kita menemukan simbol 0 yang paling kiri atau di startnya, maka kita akan menggantikan simbol 0 tersebut dengan simbol X. Seperti ini. Lalu setelah kita merubah 0 menjadi X, yang dilakukan berikutnya adalah kita akan menggerakkan head-nya atau robot scanner ini ke arah kanan hingga menjumpai simbol 1. Maka akan jalan ke kanan dan mencapai 1. Maka hal yang berikutnya akan dilakukan adalah akan merubah simbol 1 dengan simbol yang baru yaitu Y. Karena ingat mesin Turing dapat menulis sehingga dapat mengoverride simbol dalam selnya. Yang tadinya 1 menjadi Y. Lalu berikutnya yang akan dilakukan adalah kita akan menggerakkan kembali ke awal atau mencari simbol X. Seperti ini. Dan berikutnya adalah kita akan melakukan geser 0 yang paling kiri. Jadi kita akan menggeser atau memajukan head-nya ke arah kanan. Dicari setelah X, apakah kita menemukan 0? Jika menemukan, berarti ini adalah 0 yang paling kiri. Dan berikutnya, kita akan kembali ke proses awal, yaitu 0 kita ganti menjadi X. Lalu setelah 0 menjadi X, maka kita pindahkan head ke kanan, mencari nilai 1. Lalu 1 kita rubah menjadi Y. Setelah menjadi Y, maka kita kembalikan lagi head ke kiri, mencari simbol X. Dan tentunya setelah simbol X, mencari 0 yang paling kiri. Yang paling ujung setelah X yang terakhir, maka kita rubah 0 menjadi X dan tentunya kita akan menggerakkan ke kanan, merubah simbol 1 menjadi simbol Y. Itu adalah cara kerja mesin Turing. Seperti yang diperlihatkan gitu ya, bisa menulis ulang dan head-nya bisa maju mundur atau bergerak dari kiri ke kanan. Jika pada saat bergerak ke kanan untuk mencari simbol 1, mesin Turing M menjumpai simbol B, berarti banyaknya 0 lebih dari banyaknya 1. Kesimpulannya adalah string masukan tidak dikenali. Kenapa? Karena jika kita menemukan simbol 0, maka berikutnya adalah kita harus mencari simbol 1 karena harus
berimbang panjang dari 0 dan panjang dari simbol 1. Jika simbolnya 0 ada 3 panjangnya, maka simbol 1 harus ada 3 juga. Nah, tiba-tiba saat yang terakhir kita merubah simbol 0 itu menjadi X, maka berikutnya adalah mencari simbol 1 yang harus dirubah menjadi Y. Tetapi jika kondisi itu tidak ditemukan dan malah menemukan simbol B, maka bisa dinyatakan panjang X dan panjang Y itu berbeda. Sehingga bakal dianggap tidak dikenali string masukannya. Jika pada saat bergerak ke kiri M tidak menjumpai lagi 0, maka M memeriksa apakah masih ada 1. Bila habis, maka string diterima. Maka jika ternyata kita sudah memeriksa atau merubah 1 menjadi Y, kita akan kembali lagi mencari X yang terakhir. Dan tentunya kita akan menggeser lagi dari X. Apakah masih ada 0? Ternyata, jika ternyata sudah tidak 0, maka dia akan mencari ke kanan untuk mencari nilai 1. Jika sudah tidak ada, berarti asumsinya panjangnya berimbang. Maka stringnya akan diterima atau dikenali. Jika sebuah string diterima atau dikenali, maka mesin Turing M akan berhenti. Untuk string yang tidak dikenali atau ditolak, kemungkinan M tidak akan berhenti. Jadi dia akan terus looping karena tadi dia akan terus mencari bolak-balik, maka yang akan terjadi adalah akan terjadi looping forever. Berikut adalah contohnya bagaimana proses dari mesin Turing saat menerima string masukan 000111. Maka di sini akan memiliki pita di mana terdapat sel yang berisi 0001111 dan yang terakhir ada B atau blank. Dan tentunya kita memerlukan yang namanya finite control atau head. Prosesnya akan sama seperti tadi. Pertama kita akan merubah 0 menjadi X, lalu kita akan mencari dengan bergerak ke kanan, mencari simbol 1. Setelah menemukan simbol 1, maka kita akan merubah simbol 1 menjadi simbol Y. Setelah itu, tentunya kita akan kembali lagi mencari simbol X. Dan setelah menemukan simbol X, kita akan mencari arah kanan dari X apakah terdapat simbol 0. Dan jika menemukannya, kita akan merubah 0 menjadi X. Selanjutnya akan seperti tadi prosesnya. Kita akan pindah ke 1 lagi dan merubah 1 menjadi Y. Lalu kita akan mundur lagi ke kiri, menemukan X, dan mencari simbol 0 setelah X ini. Maka kita akan menemukan 0, dan tentunya 0 kita rubah menjadi X. Dan berikutnya, kita maju lagi ke kanan untuk menemukan simbol 1 dan merubah menjadi Y. Tentunya secara default setelah merubah 1 menjadi Y, kita akan balik lagi ke X. Dan dari sini X akan mencari apakah ada 0 setelah X ini. Karena sudah tidak ada, maka dia akan maju terus ke kanan. Dan saat dia menemukan blank, maka bisa dinyatakan string dikenali oleh mesin Turing. Karena panjang length dari atau length dari 0 dan length dari 1 bisa dibilang seimbang. Dari penjelasan tersebut bisa terlihat ada 4 modus kerja yang berbeda dari mesin Turing. Di mana state-nya atau statusnya kita bisa lihat ada yang pertama yang A, aksinya itu adalah menemukan 0, menemukan simbol 0. Lalu yang kedua, statusnya atau step-nya adalah B, di mana B itu setelah menemukan 0, tentunya adalah kita mencari 1.
Itu ya, mencari satu, lalu jika kita menemukannya atau keterangannya adalah mencari simbol satu ke arah kanan dari yang 0 tadi. Lalu berikutnya adalah setelah kita mencari satu dan merubahnya jadi Y, kita kembali lagi ke kiri atau mundur kembali. Dengan berarti kita mencari X. Cari X ini menjadi step C dan mencari simbol X ke arah kiri. Dan yang terakhir adalah kita melanjutkannya, yaitu kita akan memproses sisa simbol yang ada di pita masukan. Dalam setiap modus kerja atau status, aksi yang dilakukan oleh mesin Turing mungkin menerima atau membaca berbagai simbol pada pita. Aksi yang dilakukan dalam setiap modus kerja status dapat berbeda-beda. Dari penggambaran tersebut, maka kita bisa membuat tabel yang dapat membantu gitu ya, membantu sebagai pedoman transisi kita ke depannya. Karena setelah kita menjumpai modus kerjanya dan kita sudah mendapatkan state atau status ada A, B, C, dan D, tentunya kita bisa membuat seperti matriks pergerakannya. Maka yang pertama misalkan jumpa 0. Apa yang akan dilakukan jika 0 ini yang ditemukan? Maka yang tentunya akan dilakukan adalah dia akan pindah ke state B. Karena jika sudah berjumpa dengan 0, dia akan cari 1 berikutnya. Tapi sebelumnya dia akan menuliskan X. Dan tentunya setelah menuliskan X, dia akan bergerak ke kanan. Jadi ini bisa dibilang komposisinya adalah formatnya adalah kira-kira status berikutnya apa atau state berikutnya apa. Lalu apa yang dilakukan, misalkan menuliskan X. Lalu dia bergerak kemana? Ke kiri atau ke kanan. Lalu karena kita sudah melakukan itu, tentunya kita akan berpindah ke 1. Ini penjelasannya, misalkan dalam state A, jika mesin menerima simbol 0, maka mesin berubah ke state B atau status B yang merupakan state berikutnya. Menggantikan simbol 0 dengan X, di sini karena ada tulis X, dan menggerakkan head ke kanan. Di sini pun ada arah geraknya agar mencapai state berikutnya. Maka berikutnya adalah tentunya akan ada pergerakan gitu ya. Dia akan maju ke kanan karena ini secara proses perlahan-lahan dia akan men-scan satu persatu. Setelah X dia akan terus, misalkan dia akan memproses dulu yang ini, maka dia akan melihat apakah kita menemukan 1, jika kita menemukannya 0, maka dia akan terus ke kanan. Ini pun sama, berarti kita akan terus ke kanan. Dan saat menemukan 1, inilah yang akan terjadi. Kita akan pindah ke state C berikutnya. Kenapa? Karena setelah merubah 1 menjadi Y, kita harus kembali lagi ke X untuk menemukan 0 berikutnya. Maka state-nya adalah atau statusnya pindah ke C yang merupakan cari X. Lalu di state yang sedang kita atau di sel yang sedang kita scan, kita tulis ulang overwrite 1 jadi Y. Dan untuk menuju state C yang mencari X itu, maka pergerakannya ke kiri. Maka berikutnya scan akan pindah ke kiri. Lalu cari X, maka satu persatu ya. Jadi Y tentunya dari Y ini tidak langsung ketemu X. Saat ketemu 0 apa yang dilakukan? Oh, ke kiri. Ketemu lagi apa yang dilakukan? Ke kiri. Maka di sini ada guidance-nya ya. Ke kanan, ke kiri. Lalu menemukan X. Apa yang dilakukan setelah menemukan X? Tentunya akan masuk ke kolom X ini. Kita akan pindah ke state A dan bergerak ke kanan. Di sini tidak ada tulisan. Kenapa? Karena simbol X tidak di overwrite. Jadi hanya step-nya adalah step berikutnya dan pindah kemana. Untuk proses penulisan kita kosongkan. Maka kita pindah lagi ke state A dan semua akan kembali lagi dari awal sampai semua kita proses satu persatu. Dan akhirnya setelah proses satu persatu kita menemukan B, maka state sudah masuk. Karena state empty sudah selesai dan sudah ke kanan. Dan berarti ini sudah diterima. Sering dikenali
karena semua sudah diproses sesuai dengan yang diminta, yaitu jumlah 0 dan 1-nya bisa dibilang berimbang. Maka string dikenali. Untuk yang kanan kiri ini adalah tentunya jika kita cari 1 dan kita menemukan Y, tentunya kita harus mencari selanjutnya gitu ya. Misalkan setelah X ini kan kita harus mencari 1 dulu. Maka dia akan cek ini apakah 1, bukan, berarti ke kanan lagi. Ini apakah 1, karena bukan, berarti ke kanan lagi. Terus dilakukan sampai dia tidak menemukannya dan akhirnya menemukan sel yang berisi blank, maka string dikenali. Dan dari tabel model kerja tadi, maka kita akan bisa membentuk notasi yang lebih ringkas, di mana kita akan menggunakan penulisan triple layaknya menuliskan transisi ya. Di sini ada state-nya, di sini adalah simbol inputnya, dan ini adalah arah dari geraknya yang diwakili oleh huruf L untuk left atau kiri, dan ada R untuk right atau kanan. Sehingga bisa kita lihat hasilnya seperti ini. Karena ini menuju state B di sini, menuju state B, maka ditulis B, karena tulis X, maka ditulis X. Lalu di sini karena ke kanan kita tulis right. Lalu ini ke kanan kita tulis B, karena tidak menulis apapun maka kita nolkan saja dan kita ke kanan. Kalau ini ke kiri bisa kita lihat, ini ke kiri karena tidak menulis apapun, ini nolkan dan pindah ke left. Semua akan ditulis menjadi layaknya sebuah notasi transisi. Sehingga dari contoh tersebut kita bisa menggunakan atau membuat notasi formalnya. Maka mesin Turing pengenal bahasa tadi dapat ditulis sebagai berikut. Tentunya menggunakan 7 tuple atau 7 simbol yang sudah dijelaskan tadi. Untuk Q atau state-nya kita ada A, B, C, D, dan E. Karena tadi ada state A yang merupakan atau mencari 0. Lalu ada state B yang mencari 1, state C yang mencari X, D itu sisa, dan E itu yang terakhir. Atau state saat menemukan blank cell. Lalu ada sigma, ini 0, 1, B, ini merupakan simbol dari pitanya. Lalu ada gamma, ini merupakan inputnya, 0, 1, XY, B. Lalu ada start itu dari A, lalu ini adalah B, blanknya untuk simbol blanknya, dan ini adalah finishnya. Finishnya adalah ke state E. Saat kita menyentuh B, maka dia akan ke state E, dan dari tabel tadi akan menghasilkan fungsi transisi ini. Berikutnya, kita akan mempelajari terkait deskripsi sesaat atau ada yang menyebutnya dengan deskripsi seketika. Keadaan sebuah mesin Turing setiap saat dicirikan oleh 3 hal. Yang pertama adalah state sekarang atau statusnya sekarang berada di mana. Dilihat dari Q, ini adalah menunjukkan juga posisi head-nya. Lalu simbol yang sedang diterima atau dibaca, contohnya ini adalah A. Dan juga posisi head, nomor sel yang sedang dibaca. Jadi ini posisi A ini akan disimpan juga untuk menginformasikan posisi dari head yang sedang membaca pita, posisinya berada di mana. Di mana jika alfa 2 sama dengan A beta, maka konfigurasi saat mesin Turing pada gambar tersebut dapat dinyatakan secara tekstual oleh deskripsi sesaat atau deskripsi seketika yang disebut dengan instantaneous description dengan simbol alfa 1 Q alfa 2. Ini bisa kita lihat, ini ada alfa 1 lalu alfa 2 yang dibatasi oleh garis ini pembatas karena A ini adalah simbol paling kiri atau awal dari alfa 2. Maka artinya adalah mesin sedang berada pada state Q, lalu alfa 1, alfa 2 adalah string yang tertara pada
pita, ini alfa 1, lalu ada alfa 2. Mesin sedang membaca simbol paling kiri dari alfa 2. Bisa kita lihat, A itu berada di paling kiri dari A2. Lalu berikutnya adalah saat kita membuat deskripsi sesaat menggunakan tanda pipa atau T yang tidur ya, pipa dan garis minus atau tanda minus sebagai pemisah dan tanda underscore garis bawah sebagai tuntunan. State sekarang berada di mana? Lalu, kini adalah contohnya. Contoh gerakan ke kiri oleh transisi P saat menemukan XI. Maka menghasilkan perpindahan state ke Q, lalu XI-nya akan dirubah menjadi Y dan head-nya berpindah ke kiri karena L adalah left. Sehingga di sini kita bisa lihat P, head P, ini P bertemu dengan XI, menghasilkan perpindahan atau perubahan state P menjadi key, ini jadi key, lihat yang di underscore, lalu XI-nya berubah menjadi Y, dan karena head-nya dipindahkan ke kiri, yaitu left, maka bisa kita lihat P atau head-nya yang tadinya di P ini berada di sisi kanan dari XI-1, menjadi berada di samping kiri dari XI-1 atau sebelum dari XI-1. Karena ini berpindah ke kiri. Tapi kalau contoh gerakan ke kanan, contohnya ini, transisi P bertemu XI menghasilkan state-nya menjadi key, menuliskan Y dan berpindah ke kanan karena di sini right atau R, maka P bertemu XI akan menghasilkan tentunya simbol XI berubah menjadi Y, lalu state-nya yang tadinya P menjadi key dan berpindah ke kanan, yang tadinya P itu berada di sebelum dari XI, tapi setelah itu berada di setelahnya atau setelah dari simbol Y yang merupakan pengganti dari XI. Jadi itu adalah perpindahan dari head-nya, ada left dan right. Jika sebuah string kalimat diterima oleh mesin Turing, M sama dengan Q, sigma, dan simbol lainnya, jika mesin tersebut mencapai status akhir, dengan kata lain, suatu kalimat W diterima oleh M jika terdapat rangkaian deskripsi sesaat. Maka ini adalah contoh kasusnya. Di sini saya mempunyai state Q, ada A, B, C, D, dan E. Lalu ada simbol pada pita yaitu 0, 1, X, Y, B. Lalu ada input 0, 1, B. Key 0 atau startnya di A dan finishnya di state E. Dan sebagai patokan kita akan menggunakan tabel transisi yang sudah kita buat sebagai modus kerja dari mesin Turing. Maka yang pertama kita lakukan adalah kita akan lakukan pengujian terhadap inputan string 0011 pada mesin Turing. Maka karena key 0-nya adalah A atau startnya dari A dan inputannya 0011, kita awali dengan A0011. Lalu kita beri simbol pemisah ini. Berikutnya kita coba A bertemu dengan 0. Menghasilkan BXR. Berarti state-nya menjadi B. Lalu 0-nya kita rubah jadi X. Dan head-nya akan berpindah ke kanan. Berarti akan menghasilkan X B011. X B011. Kenapa? Karena tadi ya 0 jadi X nih. Lalu A head-nya berubah jadi B. Dan karena dia diminta ke kanan ada R. Maka terletak menjadi bisa dibilang posisinya yang kedua dari kiri dari string ini. Berikutnya B bertemu dengan 0. Maka kita cari B ketemu dengan 0. State-nya tetap B. Dan 0 yang dituliskan hanya saja berpindah ke kanan. Berarti secara penulisan hanya berpindah posisi saja. Karena 0 dari 0 tetap. Berarti head-nya yang B ini pindah ke kanan menjadi
X0 B11. Berikutnya, bertemu dengan 1. B bertemu dengan 1 menghasilkan C, Y, L. Berarti state-nya pindah ke C, lalu kita akan menuliskan Y, dan head-nya berpindah ke kiri karena L. Berarti di sini 1 akan berubah menjadi Y, lalu state-nya berubah menjadi C, tapi dia akan berpindah ke kiri karena dia menggunakan left, berarti menjadi XC0Y1. Seperti ini. Berikutnya, C bertemu dengan 0. C bertemu dengan 0 akan menghasilkan C0L, berarti bisa dibilang state-nya tetap, 0-nya tidak berubah, hanya saja berpindah menjadi menjadi C X0Y1 karena yang berpindah hanya posisi head-nya saja. Berikutnya, C bertemu dengan X. C bertemu dengan X menghasilkan AXR. Berarti state-nya menjadi A. X-nya tetap tapi menjadi ke kiri. Berarti XA0Y1. Selanjutnya, kita tinggal mengikuti saja apa yang ada di tabel sehingga menghasilkan seperti ini. Dan karena head-nya berakhir dengan menyentuh E, state-nya, dan berada di paling kanan, maka bisa dinyatakan string 0011 ini diterima. Kita bisa lihat ya, head-nya yang underscore berada di paling kanan, dan state-nya menjadi E. Karena di sini kita bisa lihat, final state-nya adalah E. Dan ini state dari head-nya berada pada E. Berarti diterima. Lalu ada unrestricted grammar dari mesin Turing. Misalkan W adalah kalimat yang dihasilkan oleh tata bahasa G sama dengan N, T, S, P. Mesin Turing M yang menerima W bekerja dengan cara mensimulasikan proses penurunan dari W dari simbol awal S oleh tata bahasa G. Input awal dibaca oleh M adalah W, lalu pagar S pagar. M menerapkan aturan produksi yang ada di P dengan mengubah string yang terletak di antara pagar, berarti yang merubah ini nih, simbol S karena di antara pagar, sesuai dengan aturan produksinya, sehingga pada pita masukan suatu saat diperoleh W pagar. Jadi di sini kita akan menerapkan substitusi dari simbol pada aturan produksi, tentunya mengikuti aturan produksi yang ada. Contohnya adalah kita memiliki aturan produksi seperti ini. S menurunkan ACAB, CA menurunkan AAC, CB menurunkan DB, CB menurunkan E, dan lain-lain. Tapi di sini adalah tanda tunjuk atau menurunkan akan menjadi tanda substitusi. Jadi kalau kita menemukan S, akan disubstitusi menjadi ACAB. Saat kita menemukan misalkan CA di sini, maka CA-nya akan dirubah menjadi AAC. Selanjutnya. Maka hasilnya akan seperti ini. Dengan tadi aturan unrestricted grammar, kita akan menuliskan seperti ini. AAAA pagar S diawali oleh start. Karena S ini saat diturunkan menjadi ACAB, berarti berikutnya adalah AAAA pagar ACAB pagar. Berikutnya kita cari lagi yang memungkinkan. Karena kita menemukan CA, di sini ada CA, berarti ACAB ini akan menjadi AAACB. Sehingga menghasilkan ini. Berikutnya kita cari lagi mana yang mungkin. Di sini ada CB dan di sini ada juga CB. Berarti yang dimungkinkan adalah kita akan merubah menjadi tadinya AAACB menjadi AAADB. Seperti ini. Berikutnya kita cari lagi. Karena di sini ada AD, maka kita bisa menggunakan AD diganti menjadi
DA menjadi AADAB. Lalu berikutnya kita cari lagi mana yang memungkinkan. Ada AD di sini, maka kita rubah lagi menghasilkan ADAAB. Selanjutnya kita rubah sampai kita menemukan bentuk akhirnya adalah AAAA. Simbol alfa 1 ini atau yang di ruas kiri ini sama dengan yang ada di antara tanda pagar ini. Dan jika ini yang terjadi, maka string diterima. Atas atensinya saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.